السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, pada subuh yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang diabaikan, diremehkan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dua nikmat ini masih melekat pada jasad kita. Banyak orang-orang yang seusia kita yang Ramadan lalu masih bersamanya, tapi sekarang mereka sudah pergi untuk tidak lagi kembali. Kesempatan kita untuk beramal, beribadah, bertaubat kepada Allah menjadi waktu yang sangat berharga, kesempatan emas agar kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu ini, karena kesempatan sekali tidak akan pernah terulang lagi. Selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya merindukan saudara-saudara saya. Para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak, kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Saudara saya mereka yang datang nanti, mereka tidak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Rindu Nabi kepada kita, maka seharusnya kita juga rindu kepada beliau. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan. Ramadan ini tamu Allah yang mulia, nanti sebentar lagi sudah pergi dan tak tahu apakah kita masih mendapatkan kesempatan berikutnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kisah sejarah para sahabat, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sungguhnya mereka memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa 6 bulan sebelumnya agar mereka mendapatkan kesempatan Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan yang berkah. Dan setelahnya mereka berdoa agar amal ibadah mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita semua. Setiap selesai ibadah, jangan lupa kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah ya Allah ibadah kami, salat kami yang kurang khusyuk, puasa kami yang terkikis keikhlasannya ya Allah. Taqabbal minna, terimalah ibadah kami yang penuh kekurangan itu ya Allah. Innaka antas samiul alim, engkau zat yang maha mendengar apa yang kami ucapkan, maha mengetahui apa yang kami kerjakan ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan doa para nabi-nabi. Mereka pasti berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah itu mereka memelihara, menjaga puasa Ramadan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala-pahala puasa. Tidak boleh pahala puasa itu nanti akan terlewatkan begitu saja. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Orang yang dalam puasanya tidak meninggalkan perbuatan yang jahat, amal-amal yang tidak baik, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Puasa lisan, puasa perbuatan, dan puasa hati kita, maka menjadilah puasa yang paripurna, puasa yang sempurna. Itulah yang akan mengubah sikap akhlak kita, karakter kita menjadi orang-orang yang baik, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia pula di hadapan manusia dan alam semesta. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah puasa Ramadan ini terlewatkan dengan hal-hal yang sia-sia. Banyak waktu yang terlewatkan begitu saja. Jangan pula dalam Ramadan ini ada ucapan-ucapan ghibah, namimah, upat cela yang secara zahir puasanya sah, tapi puasa yang tidak ada maknanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan menggunakan kanu yahyuna layalah, mereka menghidupkan malam. Malam adalah waktu yang istimewa. Bila datang malam, para sahabat merasa sangat bahagia. Waktu untuk bersepi dengan Tuhannya, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila malam tiba, itulah kesempatan untuk menunjukkan kesalehan seseorang hamba. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Ramadan ini unik dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada tarawih di selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, semakin hari semakin dekat akhir Ramadan, semakin cepat datang kita melaksanakan tarawih. Kan saatnya kita rindu untuk tarawih. Kapan rindu itu datang? Ketika ia sudah pergi. Memang begitulah manusia. Manusia itu biasa merindukan sesuatu yang sudah pergi. Sehingga kalau selagi masih ada kesempatan, tidak hadir kerinduan itu. Tapi ketika ia sudah tiada, baru merasa betapa penting makna dan artinya bagi kehidupan. Sama halnya orang mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Sehat itu adalah mahkota, tidak pernah akan terasa kecuali kalau sudah tiada. Kalau sudah sakit baru mengatakan, ya Allah ya, penting sehat itu. Demikian Ramadan. Ketika bulan Ramadan biasa-biasa saja. Waktu Ramadan telah berakhir, ya Allah ya, Masya Allah, sudah habis Ramadan ya. Itulah manusia. Entahlah kita hubungan dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, selagi mereka masih berada sama kita, biasa-biasa saja. Kapan terasa kita sepi? Ketika mereka sudah tidak bersama kita. Jadi jamaah dirahmati Allah, memang itulah penyesalan selalu datang di penghujung kehidupan kita. Maka adanya Al-Quran, hadis Nabi SAW untuk ingatkan kepada kita bahwa kesempatan yang sekali, kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Nah, di Ramadan ini, yang hari kesekian ini, hari yang kesekian ini tidak akan terulang. Besok sudah hari sekian lagi, lusa sudah hari yang lain lagi, tidak akan pernah terulang kesempatan itu jamaah dirahmati Allah. Maka umur kita ini demikian. Masa muda tak akan pernah kembali, masa remaja tidak pernah teringat lagi. Maka orang mengatakan laita syababa ya'udu yauman, alangkah kepingin masa muda terulang walau hanya sehari saja. Pengin kita ya terulang masa muda itu. Masa muda itu jemaah rahmati Allah, kita makan mangga yang asam itu rasanya manis. Tapi kalau udah tua, mangga yang manis rasanya asam. Mazhab lagu. Bukan mangganya, tapi usia kita yang tak lagi sama dengan masa-masa yang silam. Jadi jemaah rahmatullah, suatu saat nanti Ramadan tinggal sejarah. Kita mengatakan dulu saya pernah berpuasa, dulu pernah bertarawih. Jadi ketika kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kenang-kenangan yang sekaligus penyesalan. Penyesalan karena walau kita berpuasa, tapi rasanya tidak optimal ibadah kita. Banyak waktu yang terlewatkan begitu saja, menghitung hari, menghitung jam buka puasa, dan
kemudian sudah masuk Idul Fitri, kita sudah menghilangkan kesempatan yang ada. Jangan lupa jemaah rahmatullah, tak lama kemudian kita akan mendapatkan malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Semua orang bisa tahu akan malam Lailatul Qadar, tapi tidak semua orang yang tahu mampu mengamalkan ketahuannya. Jadi orang banyak yang ilmu tentang malam Lailatul Qadar, tapi tidak semua orang yang punya ilmu mampu mengamalkan ilmunya. Maka ketika orang mampu mengamalkan ilmunya, itulah orang yang Allah berikan kepadanya hikmah dalam keilmuannya. Hikmah itu apa? Hikmah pertemuan antara ilmu dengan amalnya. Dia punya ilmu, Allah berikan taufik kepadanya mengamalkan ilmu yang dia miliki itu. Maka doa kita jemaah dirahmati Allah bukan hanya kita doa diperbanyak ilmu, ya Allah juga permudah amal kita ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan kami ilmu yang banyak ya Allah, amal yang baik ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah. Jadi hendaklah kita mampu untuk mensinergikan antara ilmu dan amal kita. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah kita pada subuh yang mulia ini. Kita tahu fadilah berjamaah dan kita hadir untuk menyaksikan jamaah itu. Kita insya-Allah mendapatkan hikmah dalam salat berjamaah. Kita akan merasa bahagia, alhamdulillah. Puas kita sudah melaksanakan salat berjamaah. Jadi ilmu yang kita miliki ternyata ya Allah tidak sia-sia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi, bantulah kami agar kami ya Allah mampu menyebut nama-Mu dalam sepi dan dalam ramai ya Allah. Sebut nama-Mu. Ya Allah, bantulah kami agar mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, tidak pernah ada nikmat-Mu yang terhenti. Ya Allah, nikmat yang Kau berikan banyak pula yang kami tak minta, tapi tidak pernah Kau lupa memberikan kepada kami. Nikmat untuk kita bernafas, nikmat detak jantung kita, nikmat segala-gala ini walaupun kita tak minta, Allah tak pernah lupa untuk menyiapkan untuk kita. Hamba-Ku, janganlah Engkau lupa kepada aku. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat yang besar itulah yang Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Bagaimana ya Allah? Kaifa ashkuruka? Bagaimana cara saya mengucapkan terima kasih ya Allah? Kata Allah, ya Musa, uzkurni wa la tansani. Musa, sebutkanlah namaku, jangan engkau melupakan aku. Fa in zakartani faqad syakartani. Kalau kau sudah sebut namaku Musa, itulah tanda syukurmu akan diriku. Wa in nasitani faqad kafartani. Kalau kau melupakan aku wahai Musa, itulah awal kufurmu kepada diriku. Maka jemaah rahmatullah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka orang yang berakal itu siapa? Orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil berbaring. Tidak ada batas waktu ingat kepada Allah, karena Allah tak pernah lupa ingat akan kita. Allah tak pernah lupa ingat kepada kita, sehingga kita bisa berjalan, sehingga kita bisa beristirahat, kita bisa makan, bisa tidur. Allah tak pernah lupa kepada kita, walaupun kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu Allah mengatakan orang-orang yang berakal itu orang yang kenal dengan Tuhannya. Mereka ingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Kalau mereka berjalan, mereka bertafakkur, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Walaupun bulu mata, tidak ada yang sia-sia. Ya Allah, apapun yang Kau ciptakan itu ya Allah penuh dengan hikmah itu semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabahnya dengan malam nuzulul Quran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengamalkan, membacakan Al-Quran. Sempatan Al-Quran itu adalah jamuan Allah kepada hambanya.
Al-Quran ma'jubatullahi fil ardh. Al-Quran adalah jamuan Allah. Wayang bagu ini makanannya. Aku serahkan kepada engkau, boleh baca dengan lauk apa saja. Makannya aku siapkan. Engkau boleh baca dengan pendekatan ilmu biologi, mungkin juga dengan ilmu kimia, mungkin dengan ilmu fisika, ilmu apapun yang kau baca dengannya Al-Quran. Sungguh Al-Quran sangat asyik dan indah untuk kita nikmati. Maka Al-Quran jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala laksana samudra yang tiada bertepi. Keindahan menikmatinya akan terasa nikmat bagi orang yang bisa menikmatinya itu. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan ini menjadikan tinta, menulis uraian ayat-ayat Al-Quran, sungguh lautan akan kering sebelum ayat-ayat teruraikan dengan baik. Begitulah samudra Al-Quran yang luar biasa maknanya bagi kehidupan manusia. Maka marilah kita menikmati, karena walau ada nikmat, tapi tidak semua orang bisa menikmati nikmat itu. Walau kita melihat Al-Quran, kita baca, tapi tidak semua orang yang membacanya bisa menikmatinya. Alangkah indahnya kita yang Allah berikan nikmat sekaligus kita diberikan kemampuan untuk menikmati. Orang makan kuah belanga kan, itu tidak semua orang bisa nikmat. Hana mangalah kau. Jadi kuah yang sama, makanan yang sama, pada lidah orang yang berbeda-beda, berbeda pula rasanya. Ya. Hana pas yang sabar cukup air mangat hal kau kuahnya. Apa yang beda? Beda adalah bagaimana kita cara menikmatinya. Jadi oleh karena itu Ramadan demikian pula, Ramadan yang hadir pada kita. Ya Allah, indah kali Ramadannya. Ada pula tiap hari Ramadan baca habis deh. Nah, itu tergantung bagaimana kita bisa menikmatinya. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, apabila kita bisa menikmatinya, justru itulah nikmat yang luar biasa. Ramadan tidak hanya sebagai suatu kewajiban, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Orang kalau kebutuhan, kita biasanya kalau makan siang sebelum Ramadan kan, poh 12 katinganya 4 apa jubu deh. Hai berbu dan poh 12. Kenapa? Karena itu sudah menjadi suatu kebutuhan kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan qiyam, laksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, dan terus nanti kita bangun sahur, kita sempatkan salat tahajud. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebabnya bahwa tahajud itu sangat luar biasa maknanya, dan sahur itu luar biasa maknanya. Maka apabila orang melaksanakan sahur itu, maknanya dia akan tahajud, maknanya dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia masak nasinya, dia bangunkan anaknya, astagfirullah, astagfirullah, dia sempat ucapkan itu. Dan luar biasa fadilah istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Keistimewaan mereka adalah di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, adakah orang yang minta ampun kepada saya akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta kepada saya, akan saya kabulkan doanya. Apapun yang kita minta, waktu sahur adalah waktu yang istimewa. Jadi jemaah rahmati Allah, mungkin ada orang bilang itu pada pukul 12 betul ke sahur. Bukan sahur itu makan malam. Sahur itu Allah uji kita. Mampu enggak kita bangun di penghujung malam, di waktu enaknya tidur? Karena jam 4 ke atas tu bertambah nikmat tidur luar biasa. Makin daih makin semangat. Maka saat itulah Allah menguji, mampu enggak kita bangun sahur itu. Maka sahur itu adalah penuh keberkahan. Tas-sahur fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah sahur, makan sahur itu makan yang penuh keberkahan, bukan makanan biasa, tapi makan yang luar biasa. Waktunya waktu luar biasa, makanannya menjadi makanan luar biasa, dan orang-orang yang bangun sahur menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Nabi mengatakan, la tazalu hadhil ummah bi khair. Ummah ini masih dianggap ummah yang sangat bagus kualitasnya selama mereka masih mentakhirkan sahur dan mencepatkan berbuka. Rupanya nilai kualitas kita ada pada kemampuan bangun sahur dan kemampuan tepat waktu ketika kita berbuka.
Maka jamaah rahmati Allah, Ramadan ini satu paket ya, yang di sana banyak sekali sisi-sisi lebihnya. Ada doanya yang mustajabah, ada waktunya yang luar biasa, ada tilawahnya yang nilai luar biasa. Jadi paket ini paket yang penuh dengan keberkahan. Jangan lewatkan paket-paket Ramadan dengan berbagai macam keunikan-keunikan yang Allah berikan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kanu yata'ahaduna fihi al-fuqara wal masakin bis sadaqah wal ihsan wa it'amut ta'am. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan Ramadan adalah latihan untuk berbagi. Berbagi kepada sesama. Mungkin kita pandai mengalir, tapi tidak semua kita pandai berbagi. Ya, menyebab kali-kali bagah tak. Tapi miaka bagi payah bacut dah bagi. Ya, kenapa? Karena kita tak pernah melatih bagaimana cara berbagi. Padahal orang yang paling baik itu orang yang pandai berbagi. Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang sangat besar manfaatnya kepada manusia. Kenapa? Karena dia pandai berbagi. Yang banyak ilmu berbagi ilmunya, yang banyak harta berbagi hartanya. Apapun yang kita miliki, hendaklah kita menjadi orang yang pandai berbagi. Maka bermanfaatlah harta kita ketika kita berbagi kepada orang lain. Manfaatlah ilmu kita ketika dirasakan oleh orang lain, hikmah di balik keilmuan yang kita miliki. Jadi hidup kita akan bermakna sejauh mana orang lain bisa menikmati kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ada lebih dan ada kurang. Di mana lebih kita berbagi kepada orang lain. Di mana kurang kita berbagi, orang lain yang akan berbagi kepada kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan ini jamaah rahmati Allah, bulan yang penuh dengan kesungguhan. Bukan bulan di mana di sana hadir kemalasan, tidur sepanjang hari dan malam. Hendaklah kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang secara psikologi kita ya, maksudnya sebelum Ramadan 2 hari sudah lemas. Kok lemas, Pak? Saya pikir Ramadan ini kayak mana ya? Jadi belum Ramadan sudah lemas perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak siap menikmati jamuan Ramadan. Padahal Ramadan ini bulan yang penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Allah mengatakan lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Fitratun 'inda farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama, kegembiraan ketika dia berbuka. Kalau berbuka itu makanan yang biasa, mungkin kurma kan sering juga kita makan, tapi kurma yang kita makan untuk berbuka akan lain rasanya. Kenapa lain? Bukan kurmanya yang lain, tapi puasa kita yang menjadikan sesuatu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. HIT kok biasa tadi, tapi waktu Ramadan sih enaknya kayak mana enggak tahu, kita ungkapkan enaknya luar biasa. Maka itu kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bukan hanya dunia saja, sampai akhirat nanti masuk surganya lewat pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Tak boleh masuk orang lain sebelum orang, kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi kita akan merasa puas karena hidup kita ini adalah berpuasa. Berpuasa dari hawa nafsu, berpuasa dari syahwat. Orang yang banyak puasa dalam hidupnya akan selamat bahagia dunia akhirat. Puasa kan bukan tidak boleh makan. Puasa maksudnya kita dilarang makan hanya pada waktu tertentu. Setelah nanti berbuka silahkan makan, tapi tetap dalam konsep puasa. Makan sekedar saja ya. Ya enggak, makannya Masya Allah ya, makannya luar biasa. Sehingga biasanya habis uang 30, ini 60.000 habisnya. Kayak mana itu? Jadi dia berpuasa pada siangnya, tapi dia membatalkan pada ketika dia berbuka. Jadi filosofi berpuasa haruslah kita mampu menerapkan konsep dan filosofi berpuasa dalam kehidupan kita. Orang yang berpuasa, saya pernah ketemu dengan orang yang sudah tua. Baju buah belangan ban mengal. Saya tidak sama baju buah belangan. Lalu ada masalah biasa betul. Ternyata beliau dalam konsep hidup tetap makan dengan konsep berpuasa. Ya. Jadi setiap hari beliau makan, tapi sedikit-sedikit. Akhirnya sepanjang hidupnya masih bisa menikmatinya. Tapi kalau orang makan banyak sekali, sekali saja,
habis itu tak pernah lagi bisa menikmatinya. Itulah konsep berpuasa. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu puasa ini, bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa, bulan yang Allah turunkan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Quran menjadi bimbingan hidayah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motivasi yang Allah berikan kepada kita lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu surga. Semua pendorong kita sebab dukhul jannah, ya. Kalau kita ke masjid, duduk kita i'tikaf, baca kita Al-Quran, ada pengajian, semua satu kebaikan akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana satu kejahatan pula akan membuka kejahatan-kejahatan yang lain. Maka Ramadan memberikan kita kesempatan untuk melipat gandakan kebaikan. Dan Nabi mengatakan wa ughliqat abwabun nar, dan ditutupkan pintu-pintu neraka. Orang ketika syahwatnya dibekali dengan lapar tadi, maka sudah terkontrol syahwatnya. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kesempatan Ramadan ini, maka luar biasa keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan pada ujungnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka di penghujung Ramadan ada yang disebut dengan Idul Fitri, kembali menjadi suci, laksana bayi dilahirkan dari orang tuanya. Dia seolah-olah tak pernah berbuat dosa. Karena jemaah rahmati Allah, man taba min dzambihi kama la dzamba lahu, orang yang bertobat dari dosanya seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi alangkah bahagia orang ketika dia tutup episode kehidupannya, Allah telah hapuskan dosa-dosanya, dia kembali kepada Allah. Orang-orang yang Allah bersihkan dosanya menjadi hamba-hamba yang merindukan Allah dan Allah merindukan dirinya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kesempatan untuk bertaubat, syahrut taubah, Ramadan ini kita banyakkan istighfar, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu jemaah rahmati Allah akan memperbanyak rezeki kita. Istighfar itu akan memperbanyak keturunan kita, akan memperbanyak harta kita. Jemaah rahmati Allah, semoga istighfar ini menjadi kata-kata ucapan yang selalu menghiasi lisan kita. Allah dalam Al-Quran mengatakan, istaghfiru rabbakum yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bermohonlah, istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah. Maka istighfar itu, kata Allah, langit akan menurunkan hujan. Allah akan tambah anak-anak dan kekayaan dan harta benda. Jadi luar biasa fadilah istighfar. Jadi jemaah rahmati Allah, astaghfirullah, astaghfirullah bukan hanya menghapus dosa, tapi dia mendatangkan pahala. Bukannya karena kesalahan, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang banyak istighfarnya, dia akan Allah berikan kemudahan dalam meniti dan menata kehidupan ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawm aksar min 70 marratan. Baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam seharinya lebih dari 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah ampuni dosa-dosa yang lalu, Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Tapi dengan segala pengampunan itu, Nabi begitu melipat gandakan istighfarnya. Apa makna istighfar bagi Nabi? Afala akunu 'abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Semoga kita jemaah rahmati Allah menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Tidak ada nikmat yang kurang kepada kita, tapi syukur kita yang tidak memadai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu persis tidak pernah kita mampu menghitung-hitungnya. Kita ditanya, Pak, ini jumlah rambutnya berapa? Pasti tidak ada orang yang tahu berapa jumlah rambut, ya? Tidak ada yang tahu.
Kalau kita hitung berapa pengeluaran kita setiap hari yang kita makan berapa, pasti kita tidak sanggup menghitungnya. Maka Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu, sekarang jantung berdetak itu harganya berapa itu? Sekarang kita bernafas bolak-balik itu harganya berapa itu? La tuhsuha, pasti kamu tak bisa menghitungkannya. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, setiap saat jangan lupa kita bersyukur, karena syukur akan menambahkan nikmat yang lain. Mungkin bukan hanya jumlahnya, tapi kualitasnya. Mungkin jumlahnya hanya segitu, tapi kita bisa lebih menikmati nikmat yang Allah berikan itu. Mungkin mobilnya tidak bertambah, tapi kita semakin hari semakin bisa menikmati mobil yang kita miliki. Mungkin dulu baru, kita nikmati karena barunya. Mungkin mobil udah lama, kita nikmati karena klasiknya. Pak, enggak ganti mobil? Enggak. Saya mobil ini saya nikmati karena sudah klasik. Nah, itu. Tetap bisa menikmati dalam konteks bagaimanapun dia merasakan nikmat Allah, selalu patut untuk disyukuri. Ada demikian jemaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.